Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat produksi minyak dan gas bumi di semester 1 sudah melampaui target dalam APBN 2025, di mana realisasi produksi migas per Juni 2025 mencapai 1.754,5 million barrel oil equivalent per day, di atas target APBN 2025 sebanyak 1.610 MBOE/PD. APBN untuk akumulasi produksi minyak dan gas pada semester pertama itu totalnya itu kurang lebih sekitar 1.610. Ini akumulasi minyak dan gas. Tetapi yang terjadi sekarang kita sudah melampaui target APBN pada satu semester sudah mencapai 1.754,5. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan capaian kinerja positif kinerja produksi minyak dan gas bumi pada paruh pertama tahun 2025 yang sejalan dengan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada energi dan hilirisasi. Realisasi produksi migas per Juni 2025 mencapai 1.754,5 million barrel oil equivalent per day, di atas target APBN 2025 yaitu 1.610 MBOE/PD. Sedangkan akumulasi produk minyak dan gas bumi pada semester 1 2025 mencapai rata-rata 111,9% di atas target. Adapun produksi minyak bumi mencapai 608,1 million barrel oil per day atau 100,5% dari target APBN 2025 sebesar 605 MBOPD. Dan rata-rata produksi semester 1 mencapai 602,4 MBOPD atau 99,5% dari target. Sementara produksi gas bumi mencapai 1.146,4 MBOE/PD atau 114% dari target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOE/PD. Dan rata-rata produksi pada semester 1 mencapai 1.199,7 MBOE/PD atau 119% dari target. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, produksi migas di semester 1 2025 sudah menembus target APBN 2025 dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas. Kemudian sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi periode 2020 hingga 2024. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Elan, apa kabar Pak? Halo, jumpa lagi Mas Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Pak Satya, apa kabar Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, tadi sudah diupdate begitu ya oleh Kementerian SDM ya terkait dengan produksi migas nasional. Mungkin tanggapan atau review terlebih dahulu terkait dengan aktivitas lifting minyak dan gas bumi secara nasional ini dari Pak Elan selaku pelaku ini seperti apa Pak Elan? Ya, kita mendapat kabar yang cukup menggembirakan ya, dengan prestasi yang cenderung meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Bahwa semester pertama ini kita lihat ada hal-hal yang sangat menggembirakan, produksi naik ya, baik minyak maupun gas. Jadi sebelum kita membandingkan sebetulnya kita harus kembali kepada baku yang kita pakai ya. Jadi pembandingan itu adalah bahwa minyak adalah crude oil dan kondensat, gas adalah gas. Nah, itu juga kita membandingnya dengan semester 1 dan semester 1 2024 dan 2025. Itu menjadi sesuatu yang fair jadi akhirnya pembandingannya. Dan kita melihat itu memang kecenderungannya naik dan itu yang menggembirakan kita. Ini kita beri apresiasi kepada pemerintah, SKK Migas dan juga para K3S ya, ini prestasi yang sangat menggembirakan dan harapannya akan terus ditingkatkan terus begitu. Dan ingat bahwa yang kita
pentingkan nomor satu itu bukan produksi tapi lifting ya. Oke. Bahwa lifting itu adalah yang terserap oleh pembeli, sehingga juga dari sisi penerimaan itu yang dihitung menjadi bagian dari penerimaan dikali dengan harga unit price-nya di masing-masing produk tadi baik minyak maupun gas. Nah, jadi tadi yang ditayangkan di awal itu memang terlalu umum ya. Kalau kita mau melihat detail, kita akan membandingkan semester 1 2024 dan semester 1 2025 dari aspek lifting ya. Kemudian dari aspek produksi juga enggak apa-apa, tapi biasanya yang masuk di dalam target APBN itu adalah lifting ya. Nanti mohon dikoreksi Oke. Pak Satya yang juga terlibat banyak di APBN, Banggar dulu waktu di DPR, pasti lebih memahami itu gitu. Dan memang kecenderungannya meningkat ya. Oke. Meningkat, naik, positif naik ya. Nah, tadi saya kasih koreksi bahwa yang 608.100 BOPD itu bukan produksi semester 1, tapi itu adalah yang saya baca di beberapa referensi dan juga dari laporan SKK itu adalah produksi di bulan Juni tahun 2025 ya. Oke. Bahwa itu sudah naik di atas target APBN untuk kalau dirata-ratakan dalam sebulan. Namun target APBN kita adalah untuk dirata-ratakan dalam setahun. Harapan ini yang kita pertahankan terus hingga 608 ini bisa terjaga, bahkan kalau bisa meningkat terus, sehingga karena di awal tahun kemarin kita memang produksi kita memang masih di seputaran 570-an sekian gitu. Jadi kalau di average kan ya Jim. Jadi tadi dikatakan itu apa 602,4 BOPD itu 602.400 mungkin itu yang dirata-ratakan satu bulan. Itu adalah produksi ya, bukan lifting. Baik, Saya kira Pak itu Elan. dulu sebentar Pak Oke. Mas Prasetyo. Ya, ya. Nah, Pak Satya, Anda melihatnya bagaimana begitu? Tadi memang sudah ada apresiasi juga dari pelaku usaha begitu. Anda melihat dengan upaya-upaya, kemudian evaluasi dan juga review Anda terkait dengan lifting ataupun produksi migas sendiri, aktivitas migas nasional secara keseluruhan seperti apa nih Pak Satya? Ya, memang perlu kita apresiasi ya, apapun referensi yang dipakai itu memang menggunakan data daripada atau ketentuan yang ada dalam APBN. Oke. Jadi saya juga sependapat kalau itu misalkan kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 itu untuk memberikan apresiasi daripada kinerja. Namun demikian karena patokannya adalah APBN, maka kita melihat ada tren yang positif. Dan memang benar bahwa ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM itu lebih kepada produksi, jadi bukan lifting. Sementara di dalam APBN kita itu adalah lifting. Memang produksi dengan lifting itu angkanya berbeda, tapi juga bisa tidak terlalu besar ya biasanya perbedaannya, karena itu kan yang bisa terserap di pasar dan bisa diangkat ke atas. Jadi filosofinya demikian. Jadi kalau misalkan kita melihat produksi 608, ya kita berharap nanti liftingnya bisa mendekati angka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang cara mengukurnya itu year to date. Ya, jadi kalau kita ngelihat misalkan bulan Mei itu 602,9, bulan April 602,4. Nah, nanti kumulatif ya secara agregat 1 tahun kita harapkan bisa mencapai di atas daripada 605. Nah, di situ nanti betul-betul itu menjadi victory lah, ya victory bagi dunia migas terhadap asumsi APBN yang ditentukan. Karena memang bertahun-tahun kita selalu meleset ya, antara asumsi yang diputuskan oleh DPR RI dengan yang dicapai oleh SKK Migas dalam hal ini ya sebagai institusi pengawas daripada hulu migas. Jadi kita harapkan nanti ini menjadi satu kabar gembira. Namun mesti dilihat, kalau saya melihat lebih jauh lagi, K3S yang berkontribusi sangat signifikan di sini adalah apa? Saya melihat paling tidak ada 2, ya. Jadi Exxon Mobil dan juga Pertamina Hulu Rokan. Sehingga apa yang menjadi perencanaan mereka tahunan itu juga harus kita sikapi dengan bijak, ya. Karena kalau saya dengar bahwa Exxon akan melakukan maintenance pada bulan September, ya, dan itu mereka pasti shutdown sekitar 7 harian. Ya. Nah ini tentunya akan mempengaruhi produksi nasional kita. Nah itu harus difaktorkan ya, sehingga mungkin lapangan mana yang bisa fill the gap. Ya. Saya melihat ada beberapa lapangan yang mungkin bisa filling the gap ya, sehingga tidak akan mengurangi daripada year to date produksi pada bulan September. Nah ini tentunya harus menjadi pengamatan kita. Tapi apapun ya, kalau kita melihat trennya ini sangat positif dan perlu kita apresiasi. Ini kumulatif
dari kebijakan dan juga pelaku daripada kebijakan. Baik, Pak Satya. Apakah ini juga menjadi sinyal positif untuk lifting migas di tahun 2025? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ini, Pak Elan dan juga Pak Satya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan data realisasi produksi migas di semester 1 tahun 2025 yang baru saja dirilis juga oleh Kementerian SDM. Nah, ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi dari pergerakan Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni begitu ya untuk realisasi migas gitu. Kita lihat memang di bulan Mei tercatat 1.814,1 MBO EPD, kemudian memang ada sedikit turunan karena sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, memang ada beberapa sumur yang sedang melakukan tadi ada maintenance, tapi diharapkan bulan Juli akan naik lagi begitu ya, sering dengan mulai beroperasinya lagi atau selesainya proses maintenance dari beberapa sumur migas di Indonesia. Berikutnya kita akan cermati untuk realisasi produksi minyak bumi di semester 1. 599,6 MBO EPD, kemudian di Januari kita lihat Februari ada sedikit turun, naik lagi di bulan Maret, kemudian April sedikit landai, Mei Juni ini cenderung naik 608,1 MBO PD untuk produksi ya. Meskipun tadi sudah disampaikan diharapkan ini nanti produksi yang terjadi dalam satu semester ini bisa sama begitu dengan harapan dari target lifting minyak maupun gas bumi. Dan berikutnya untuk realisasi produksi gas buminya sendiri di semester 1 seperti apa? Ini dia, kita lihat Januari sampai dengan Juni ada beberapa kondisi di mana sempat di Maret 1221,8 MBO EPD, kemudian sempat turun naik lagi di bulan Mei dan cenderung sedikit mengalami penurunan di bulan Juni di 1146,4 MBO EPD. Jadi ada beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan dan juga Pak Satya. Baik, dengan beberapa data dan informasi yang tadi sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati? Apakah memang capaian-capaian produksi tadi ini Pak Elan memang menjadi sinyal yang cukup positif kalau tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Satya bahwa ini diharapkan nanti juga akan sama nih antara proses ataupun kegiatan produksi dengan target lifting minyak bumi maupun gas kita begitu di tahun 2025, Pak Elan? Ya, saya kira betul ya bahwa beberapa parameter yang menentukan kinerja produksi lifting minyak dan gas itu ada beberapa. Yang satu adalah mempertahankan produksi dari existing field agar tidak terjadi namanya decline ya. Kalau bisa meminimalisir, kalau perlu tidak ada decline, kalau perlu ada incline. Apa yang dilakukannya itu melakukan yang namanya eksekusi infill atau development drilling yang on time ya. Kalau bisa dipercepat ya. Kalau mundur itu pasti akan menyebabkan decline. Kemudian melakukan workover dan well service yang konsisten sesuai dengan target yang ada ditetapkan di work program and budget ya. Kemudian yang satu lagi adalah melakukan maintenance yang disiplin ya, sehingga itu akan mencegah yang namanya unplanned shutdown. Begitu ada unplanned shutdown pasti ada drop produksi. Dan tentunya yang namanya maintenance itu sudah dihitung untuk berapa hari tadi yang disampaikan oleh Pak Satya, ada beberapa maintenance yang dimana lapangan akan ditutup sementara diistirahatkan, itu sudah dihitung untuk bisa mendapatkan kinerja dalam 1 tahun. Tapi kalau yang unplanned itu akan menjadi sangat merugikan untuk bisa menurunkan kinerja produksi gitu ya. Satu itu mempertahankan produksi. Yang kedua adalah yang paling penting adalah menjalankan proyek-proyek baru, lapangan baru yang on time. Kalau bisa dipercepat ya. Dan kita tahu bahwa tahun ini kita ada 3 proyek besar yang on stream. Nah, inilah yang saya kira cukup memberikan kontribusi peningkatan produksi. Ada 3 itu ya adalah lapangan Forel, lapangan Terubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo ya. Dan juga adanya mulai on streamnya adalah proyek Klastik Banyu Urip yang ada di Cepu, sehingga produksi mereka itu bisa memberikan Forel dan Terubuk aja untuk minyak bisa nambah sekitar 20.000 barrel per hari. Dan Banyu Urip yang untuk lapangan plastik yang sudah selesai pengeborannya dan sudah mulai berproduksi itu bisa mencapai sampai 35.000 barrel per hari. Nah, momentum ini yang harus dijaga ya, bahwa kita setiap proyek-proyek yang ada kalau bisa ya, istilah di Pertamina itu adalah otobosor ya. Otobosor itu OT-nya itu udah on time ya. Kemudian OB-nya itu on budget ya. OS-nya adalah on spec
ya, dan OR-nya adalah on revenue. Jadi semuanya itu sesuai dengan yang kita planningkan sebelumnya. Oke. Tidak ada mundur, tidak ada budgetnya membengkak, tidak ada speknya melewati atau tidak sesuai dengan planning, dan tentunya revenue sesuai dengan diharapkan. Oke. Kalau bisa lebih bagus. Nah, Nah, Pak Elan, ini menjadi kunci untuk menaikkan produksi dan kinerja dari oil and gas. baik. Anda sempat menyebutkan terkait dengan unplanned. Kalau kita bicara mengenai terkait dengan maintenance begitu, ini potensinya tetap terbuka atau bagaimana? Atau memang secara prosedural begitu kita ada mitigasi kalau misalnya terkait dengan kejadian-kejadian Ya. yang tidak mungkin tidak terprediksi sebelumnya begitu atau tidak terencana begitu, Pak Elan? Iya, iya. Memang kita unplanned shutdown itu bisa banyak penyebab ya. Satu adalah failure peralatan. Oke. Kedua, hal-hal yang kadang tidak bisa kita hindari adalah masalah keadaan alam, ya. Seperti biasanya yang umum terjadi di awal-awal tahun di musim hujan ya. Di awal musim hujan itu di daerah-daerah Riau itu pasti akan ada unplanned shutdown. Karena apa? Minyaknya itu di Riau itu adalah pour point-nya tinggi. Jadi akan membeku pada suhu 40-42 derajat. Tapi tiap hari hujan pipanya itu menjadi dingin sehingga pipa itu karena dingin minyaknya jadi membeku, dan pada saat membeku ya tentunya penyaluran pipa berhenti, dan itulah akan sangat mengganggu produksi. Makanya kita harus antisipasi ya kondisi gejala alam ya, jangankan alam, kalau bisa ya peralatan kita sudah di prepare sebelumnya agar tidak terjadi unplanned. Nah, di sini kinerja masing-masing K3S betul-betul harus kita ingatkan agar mereka tidak melakukan yang namanya melewati hal-hal yang harus dilakukan untuk antisipasi unplanned begitu. Baik, baik. Nah, dari sisi pemerintah sendiri Pak Satya, Anda melihat bagaimana untuk menyikapi kondisi-kondisi supaya kita bisa menjaga produksi tadi, kemudian bisa menyentuh atau paling tidak mencapai target lifting migas kita begitu Ya. di tahun 2025? Jadi banyak strategi sebetulnya untuk mempertahankan, dan itu saya pikir sudah dijalankan ya, karena beberapa evaluasi beberapa waktu yang lalu itu kan ada namanya undeveloped discovery. Jadi sudah discovered tetapi belum dikembangkan. Dan juga ada lagi yang faktor misalkan stranded daripada POD ya, dan juga on stream delay itu juga menjadi faktor untuk apakah target daripada produksi dan lifting kita itu bisa tercapai. Belum lagi idle fields. Jadi ini memang banyak sekali PR yang mesti dilakukan. Jadi idle wells ya itu juga mesti diteliti betul. Itu yang menurut saya untuk mengantisipasi apabila ada maintenance tadi, walaupun itu mungkin plan shutdown, tapi tetap aja itu akan mengurangi dan harus kita fill the gap. Dan fill the gap-nya dari beberapa yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi saya pikir identifikasi itu sudah dijalankan ya, dan mudah-mudahan betul-betul bisa on track ya, karena jangan sampai misalkan idle fields dan juga idle wells itu sudah diidentifikasi tetapi tidak dijalankan. Dan Bapak Menteri SDM kan beberapa waktu yang lalu juga bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat melalui sumur-sumur tua yang dikelola langsung oleh masyarakat. Dan saya pikir itu juga bisa dimonetize kalau kita melihat jumlahnya ya, sumur yang idle atau kategori mungkin sumur tua itu juga ada sekitar angkanya kalau tidak salah mencapai 33.000. Jadi kan cukup banyak itu seantero Indonesia ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target per well-nya itu adalah sekitar 2 barel misalkan ya kita memang harus melihat dari lokasi ke lokasi karena tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Itu paling tidak cukup promising untuk menambah produksi lifting kita ke depan. Mungkin ukurannya dari apa yang saya sampaikan itu tidak bisa dijalankan dalam tahun ini atau tidak bisa dinikmati begitu saja di tahun ini, tetapi senario itu harus masuk agar itu bisa mempertahankan produksi kita yang lebih tinggi lagi di tahun berikutnya. Saya rasa pemerintah sudah melakukan banyak sekali antisipasi untuk itu, tinggal realisasinya saja, karena pengampu kebijakan dengan pelaksana kebijakan ini dua hal yang berbeda ya. Tapi saya lihat leadership daripada Menteri SDM dan juga Kepala SKK Migas cukup atraktif gitu ya, memberikan kelonggaran kepada para K3S untuk berinovasi ya, sehingga bottom line untuk bisa meningkatkan produksi itu menjadi semangat bersama. Saya juga dengarkan beberapa waktu lalu ada CEO gathering ya, itu saya pikir juga menjadi inisiatif yang bagus karena itu kita mendengarkan langsung daripada pelaku bisnis.
Baik, baik. Ini dia. Berarti memang kita akan cermati iklim investasi tata niaga dari sektor migas nasional seperti apa begitu. Nampaknya beberapa K3S begitu ya, setengah semangat begitu untuk bisa meningkatkan lagi produksi dan juga mengejar target lifting. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Satya dan juga Pak Elan. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas, kemudian Bapak Satya Widyayuda, anggota Dewan Energi tahun 2020-2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Elan, kalau kita bicara mengenai tata niaga, kemudian iklim investasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Satya tadi, begitu, apakah di momentum tahun ini memang lagi semangat-semangatnya di K3S begitu untuk bagaimana memproduksi, mengejar lifting begitu? Seperti apa sih kondisi yang dialami secara langsung dari pelaku usaha industri ini, Pak Elan? Ya, saya sendiri pelaku usaha. Saya memimpin satu PSC yang sekarang juga sedang growth juga, walaupun produksinya masih ratusan barrel ya. Tapi per hari. Tapi begini, betul sekali. Apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri dan Kepala SKK Migas itu membuat kita bergairah, sangat bagus, semangat. Dan salah satu kuncinya ada dua hal ya. Pilar existing field harus dijaga. Ada beberapa pilar existing field yang besar-besar. Jangan sampai ada unplanned ya. Itu ada Rokan, ada Banyurip, ada BP Tangguh, ya, ada Mahakam, dan juga mungkin beberapa lambang-lambang besar milik Pertamina EP. Itu BP Tangguh batuk saja atau unplanned itu dropnya akan jauh. Juga yang namanya Cepu, Banyu Urip, begitu dia ada masalah sedikit, pasti akan menurunnya akan besar. Itu harus dijaga. Ya. Sama momentum yang kedua bahwa tadi saya bilang WPNB jalankan dengan baik ya, sesuai dengan target yang ada, dan kita masih punya harapan besar ke depan. Ada proyek-proyek lain yang harus kita kejar supaya on time. Itu ada proyek yang namanya ASAP ya. ASAP itu punyanya ASAP Kido Merah AKM. Itu Genting Oil di Papua. Itu ada 3 TCF. Kemudian ada Masela, Inpex, ada 10 lebih TCF. Ada Layaran dan Tangkulo yang ada di Andaman Mubadala. Itu ada 6 sampai 10 TCF. Dan Geng North ya, ada di itu semua TCF itu adalah gas, tapi ada ikutannya bahwa di sana ada produk ikutannya crude atau kondensat. Otomatis harga kalau gas kita naik, minyak pun akan terangkat dari situ. Nah, ini yang harus kita jaga agar mereka selalu bisa berjalan dengan otobosor yang saya sampaikan tadi. Bahwa ini akan menjaga momentum yang sekarang udah bagus untuk naik terus kita jaga. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri dan oleh juga eksekusi yang dilakukan oleh Pak Kepala SKK Migas itu sangat kita beri apresiasi yang sangat sebesar-besarnya agar ke depan menjadi lebih bagus. Karena apapun yang kita kerjakan sekarang hasilnya akan 5-6 tahun yang akan datang. Dan hasil yang kita kerjakan sekarang ini di samping ada agresivitas dari menteri dan jajarannya juga sudah dirintis 5-6 tahun yang lalu. Asal itu konsisten itu akan meningkat gitu. Demikian Mas. Baik, Pak Elan. Nah, lantas bagaimana Pak Satya, bagaimana menjaga tadi konsistensi begitu dari sisi produksi sehingga ya benar-benar ini tercapai tidak hanya untuk tahun ini saja begitu kan harapannya nih Pak Satya? Betul, saya melihat ada satu strategi investor engagement ya, karena pemerintah akan menginginkan supaya big players itu balik lagi lah ke Indonesia. Jadi kalau saya dengar Chevron akan masuk, lantas BP juga saya melihat tidak cuma mengembangkan Tangguh tapi juga ada di wilayah kerja yang ada di Sulawesi, ya Eni juga demikian. Saya pikir itu menjadi satu momentum yang harus kita jaga. Jadi investor engagement di open area opportunity itu menjadi sesuatu yang kita harapkan ke depan ya, dalam memaintain produksi kita atau bahkan menambah produksi di kemudian hari. Baik, itu dia upaya untuk menjaga semangat tadi ya, kerjasama begitu, bagaimana KSSK yang sedang giat-giatnya begitu bersemangat ini akan terus dijaga begitu ya, optimismenya, kemudian keberlanjutannya untuk bisa mengejar lifting migas di tahun 2025 dan tidak hanya tahun ini saja seperti Pak Elan sampaikan, 5-6 bahkan 10 tahun lagi ke depan begitu. Baik, Pak Elan, Pak Satya, sayang kali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa ID Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Elan. Terima kasih Pak Satya.